Shalom, selamat pagi anak-anak yang dikasihi Tuhan. Sudahkah kamu mengucap syukur atas kebaikan yang Tuhan berikan kepadamu sampai saat ini? Anak-anak, sebelum kita beraktivitas, marilah kita merenungkan firman Tuhan yang terambil dari Roma 14 ayat 13. Demikian firman Tuhan. Karena itu, janganlah kita saling menghakimi lagi, tetapi lebih baik kamu menganut pandangan ini. Jangan kita membuat saudara kita jatuh atau tersandung. Anak-anak, ada seorang tokoh di India bernama Mahatma Gandhi. Ia merupakan seorang tokoh yang memperjuangkan kemerdekaan India. Sewaktu ia muda, Gandhi sangat tertarik dengan kekristenan dan ia mempelajari Alkitab serta sangat menyukai ajaran Tuhan Yesus. Suatu kali di hari Minggu, Gandhi pergi ke gereja untuk beribadah. Namun saat ia mau melangkah masuk ke gereja, ada seorang penerima tamu menghalangi langkahnya, lalu berkata, "Hei, mau kemana kamu orang kafir?" Tanya seorang pria berkulit putih padanya dengan nada yang angkuh. Gandhi menjawab, "Saya ingin mengikuti ibadah di sini." Orang itu lalu membentak dan berkata kepada Gandhi, "Tidak ada ruang untuk orang kafir di gereja ini. Pergi dari sini atau saya akan meminta orang lain untuk melempar kamu keluar." Setelah kejadian itu, Gandhi menjadi kecewa terhadap sikap orang Kristen dan meskipun ia sangat menyukai ajaran Tuhan Yesus, ia tidak mau menjadi orang Kristen. Anak-anak, dari kisah Gandhi, kita belajar bahwa sebagai anak-anak Tuhan, kita perlu waspada akan sikap hidup yang kita tunjukkan pada orang lain. Baik kepada sesama orang yang percaya kepada Tuhan, terlebih lagi kepada orang yang belum percaya kepada Tuhan. Firman Tuhan hari ini diambil dari Roma 14 ayat 13. Karena itu, janganlah kita saling menghakimi lagi, tetapi lebih baik kamu menganut pandangan ini. Jangan membuat saudara kita jatuh atau tersandung. Dari sini kita memahami bahwa sebagai anak-anak Tuhan, Tuhan mau kita memperhatikan cara hidup kita, yaitu pertama, jangan saling menghakimi lagi. Anak-anak, kata jangan disampaikan oleh Rasul Paulus. Di sini bukanlah peringatan untuk menghakimi, melainkan larangan dan perintah supaya umat Tuhan segera menghentikan perilaku mereka yang menjadi hakim dan menilai orang lain menurut ukuran mereka. Anak-anak, kita perlu mengingat bahwa setiap kita sama di hadapan Tuhan. Maksudnya, tidak ada di antara kita yang lebih besar, sehingga tidak boleh menghakimi sesama kita. Ingat, dalam Roma 3 ayat 23 berkata, "Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah." Kita semua adalah orang yang berdosa, tetapi bersyukurlah kita boleh menerima kasih dan anugerah dari Tuhan. Melalui pengorbanan Tuhan Yesus yang mati menggantikan kita menanggung hukuman dosa dan bangkit untuk memberikan kita hidup yang baru. Oleh karena itu anak-anak, Tuhan tidak ingin kita menghakimi orang lain dengan semena-mena, termasuk juga menghakimi mereka yang belum percaya kepada Tuhan. Sebaliknya, Tuhan menginginkan kita menunjukkan hidup yang baik dan menjadi teladan bagi semua orang, termasuk juga bagi mereka yang belum percaya kepada Tuhan. Kedua, jangan membuat saudara kita jatuh atau tersandung. Anak-anak, Tuhan juga mengharapkan kita tidak membuat saudara kita jatuh atau tersandung, atau dengan kata lain, Tuhan tidak ingin kita menjadi batu sandungan. Maksudnya, Tuhan menginginkan kehidupan kita sebagai anak Tuhan yang tidak merintangi, menjadi penghambat, atau menghalangi orang lain untuk mengenal, percaya, dan bertumbuh dalam Tuhan Yesus. Dalam Roma 14 ini, Rasul Paulus ingin kita yang kuat imannya tidak bertindak sombong sehingga membuat teman-teman yang lemah iman menjadi semakin lemah. Atau bahkan menjadi teman-teman yang belum percaya kepada Tuhan menjadi semakin jauh dari Tuhan. Anak-anak, sikap sombong dan menghakimi itu bisa terjadi saat kita kadang secara sadar atau tidak sadar.
kita mengomentari sikap atau cara hidup teman kita. Kita kadang mengatakan orang lain tidak baik atau bersalah karena cara mereka berbicara dan melakukan sesuatu tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan. Dalam banyak hal, kita menilai orang lain tidak baik atau bersalah. Sebaliknya, sikap dan perbuatan kita sendiri tidak sesuai dengan apa yang Tuhan ajarkan. Hal ini membuat orang lain mengenal kita sebagai anak-anak Tuhan menjadi kecewa dan merasa tidak diberkati dengan kehadiran kita. Anak-anak, Tuhan ingin agar kita sebagai anak-anaknya berusaha memperhatikan dan mewaspadai sikap, perkataan, bahkan tindakan kita. Karena semuanya itu dilihat oleh orang-orang lain di sekitar kita. Coba kita tanyakan pada diri kita masing-masing. Apakah kehadiran kita saat ini menjadi batu sandungan atau menjadi berkat bagi orang lain? Anak-anak, mari kita belajar bersikap, berkata, dan bertindak yang baik sesuai dengan firman Tuhan. Agar kehadiran kita tidak menjadi batu sandungan, sebaliknya menjadi berkat bagi orang lain. Amin.